masih pengalaman aku yang di Tokyo ya, sewaktu Kensusei. Cerita kali ini aku mau bahas waktu itu, ini aku mau bahas tentang junior aku orang Filipina waktu di perusahaan Tokyo. Waktu itu kita simpan tribun di di Tokyo, tempat perusahaan waktu pada malam dulu. Jadi kita mulai dulu ceritanya gini ya. Ketika saya selesai di tahun 2020 program magang 3 tahun di Jepang, saya kan kembali dulu ke Indonesia di bulan Januari tahun 2020. Terus setelah kembali saya ngurus pernikahan saya, dan di bulan Februari saya menikah di tahun 2020 ya. Terus di bulan ketiganya saya kembali ke Tokyo lagi untuk melanjutkan program Yonggo tahun keempat dan kelima. Ketika saya kembali itu, perusahaan sudah merekrut memasukkan Kensusei lain asal Filipina. Waktu itu ada 3 orang, tetapi yang masuk di pabrik itu 2 orang, 1 orang di Funma. Yang 1 orang ini kita sebut saja namanya AB lagi. Si A ini satu kerjaan sama teman saya maksudnya kan di pabrik itu ada pembagian kerjanya. Dia di line di bagian ini di bagian ini. Yang si A di bagian bersama teman saya kan, dan si B kerja sama saya ya. Jadi sebenarnya ada ketidaksenangan juga ketika mereka masuk ke perusahaan, karena mereka itu baru masuk, semua serba baru. Padahal ketika saya masuk ke Kensusei itu banyak banget minusnya dikasih sama saya, yang hasilnya inilah tempat tinggal kurang layak lah, tapi ya itu yang lain kali kita ceritakan. Jadi si B ini masuklah ke tempat kerja saya kan, kenalan. Dia bahasa Jepangnya waktu itu ya masih di bawah saya lah ya, walaupun saya masih goblok tapi ya masih di bawah lah ya. Bahasa Inggris juga dia goblok, dia masih goblok juga sama saya juga. Jadi saya berkomunikasi sama itu pakai bahasa Inggris. Jadi kerja dia kan lumayan enak juga. Padahal waktu saya masuk Kensusei itu kerjaan saya berat. Kerjaan dia itu cuman di bagian mesin, memasukkan adonan besar ke mesin itu melalui ada mesinnya, terus mesinnya adonannya masuk ke mesin itu, terus tinggal nyalakan mesin itu, mesinnya jalan motong-motong adonan. Operator kan, kita kerja, saya ajari juga dia ini. Terus juga saya ajak juga jalan-jalan ke sana ke sini kalau misalnya ada waktu luang ya kan. Sekitar 2 tahun, beberapa bulan sebelum saya mau selesai kontrak Yonggo tahun kelima di tahun 2021 mungkin tahun 2022 sekitar bulan Januari mungkin. Sebenarnya sebelum itu saya juga ada masalah juga di tempat kerja. Masalah adonan itu kan kalau misalnya dia basah atau nempel lengket, kan dia lengket di kap-kap mesin itu kan, mesin itu kan ada kap-kapnya jalan nempel, terus di seloncoran menjatuhkan adonan itu jatuh ke seloncoran itu. Kalau misalnya dia nggak kita perhatikan atau adonannya lengket, dia numpuk di apa itu, di kayak pipanya itu, pipa penyalir itu, jadi menumpuk, mesin jadi terhambat, nggak bisa gerak kan, jadi mesin jadi error. Sekali 2 kali saya udah ngasih tahu dia, kerja kamu jangan cuma di mesin, perhatikan, karena saya kan di bagian adonan, memasukkan adonan ke cetakan kan, secara manual kan. Iya, sekali 2 kali itu cuman gitu aja kerja, cuman mengawas mesin aja doang. Padahal jarak mesin operator ke mesin itu cuman ya berapa, 1 meter doang kan, salahnya
orang dia cuman kalau mesinnya jalan dia cuman gini-gini doang, diri-diri. Apa salahnya kayak mau memperhatikan itu kan. Jadi suatu ketika udah berulang kali terjadi hal demikian. Kejadian lah masalah pas saya mau masukkan adonan itu ke cetakan, adonan yang dari mesin utama itu nggak muncul ke mesin saya itu. Kan biasanya kalau adonan dari mesin utama itu keluar ada belnya, terus masuk ke mesin saya, terus dialirkan lagi ke bel itu biar saya bentuk kan. Kok belum munculin adonannya. Saya udah tahu pasti ini nyumbat kan. Oke, betul, saya cek mesin utama. Mesin utama itu udah menumpuk lah semua situ adonannya, sampai mesin pun error, top udah mesinnya gini. Kalau nggak mesinnya dimatikan, mungkin mesinnya bisa apa ya, korslet atau meledak ya kan. Saya matikan, saya udah emosi, udah capek juga. Saya panggil dia, saya marah kan, B, kemari, come here. Dia bilang, saya kesalnya tuh, atama kau suka toy deh, yuk ulang. Pakai bahasa Jepang juga, pakai otak kau, pakai kepala kau. Tengok ini, kesal lah saya kan, kesal. Saya malasnya kalau udah menumpuk itu, saya dia membersihkannya itu harus dari belakang, harus dari lewat depan juga. Jadi kalau lewat depan itu masih gampang, kalau lewat belakang itu kita harus lungkup gitu masuk ke mesinnya, ke kolong-kolong mesin itu kan. Itu yang paling ribet, apalagi banyak tepung-tepung kan. Jadi seragam itu harus pasti kotor semua sama ini kan. Jadi saya kesal, saya maki-maki. Orang Jepang cuma ngeliatin doang kan. Orang Jepang ini kan nggak mau tahu, yang penting dia siap. Karena Filipina ini pun sudah saya bilang, orang Jepang ini karena kita kan sukses, mereka mengharapkan kita, tapi dia nggak pernah mau tahu kan. Karena mungkin awal-awal saya sudah bilang orang Jepang itu, kamu masih awal-awal tahun mereka baik-baik aja, ntar kalau saya sudah keluar baru kelihatan kamu sendiri capek. Kalau dia nggak benar kan. Jadi masuklah saya membersihkan itu sampai sejaman lebih lah. Saya korek-korek adonan yang dalam itu kan, saya telungkup masuk ke kolong-kolong itu kan. Saya suruh bersihkan depannya lagi. Orang Jepang cuman berarti yang capek kan susah ya. Itulah kalau di Jepang ini kan susah yang paling berat kerjaannya kan. Saya capek sampai 2 jaman lah bisa karena lumayan banyak juga adonan roti itu ya, ya. Sekitar ada 30 atau 40 kiloan atau 50 sekitar itulah. Saya teriak lagi, buang sampah ini, buang sampah. Ya kan, udah bersih, keluar. Saya bilang, perhatikan, jangan lagi kalau sempat lagi kejadian kayak gitu, kamu yang bersihkan. Saya bilang gitu kan. Ya, awalnya mesin muka dia udah nggak senang sama saya kan. Mukanya kayak marah gitu ngeliat saya kan. Sap udah kelar. Besoknya ya, kali ini kerja saling ini kan, saling cek kan nggak masalah, tapi saling kebaikan kan lumayan. Besoknya saya kok dia diem aja, saya sudah cuek sampai 3 hari kemudian kan kayak gitu terus, dia diam terus dengan saya kan. Teman saya orang Indonesia cerita, teman saya orang Indonesia ini tahunya dari temannya si B ini kan, orang sama-sama orang Filipina. Si A cerita sama si teman saya kan, terus teman saya cerita sama dia itu kemarin katanya si B mau pulang katanya mau pulang katanya. Dia kesal sama kau gara-gara kau ngasih yang saya ceritakan lah kejelasannya. Dia itu bodoh, udah berulang kali kasih tahu kalau operator perhatikan mesin yang ini, jangan cuman di operator doang, diri saya bilang kan. Ya itu, setelah itu saya juga dengar dari orang Jepang katanya waktu itu juga dia merajuk ngambek pengen pulang tapi nggak diizini kan. Terus ya udah supaya nggak berlarut-larut, terus juga saya mau selesai juga di situ. Saya minta maaf lah di hari keempat. Maaf ini kan saya ngasih tahu juga sama kamu, perhatikan nanti kalau saya pergi masalah kayak gini kamu juga yang capek, makanya biar nggak jadi masalah besar kamu perhatikan dari sekarang. Saya bilang kan. Dia bukannya menerima maaf saya, dia bilang gini, ini
versi dia ya. Kalau versi kawan-kawan yang lain sama orang Jepang juga bilang dia ngambek mau pulang, tapi kalau versi dia bilang gini, oh, waktu di hari itu yang setelah kita bersih itu, sebenarnya aku mau mengajak dirimu keluar, kita mau berantem, pukul-pukulan gitu. Oh, ya kan kalau ditantang kayak gitu kan, waktu itu kan masih baru-baru nikah kan ya, aku masih suka-suka juga kayak gitu kan. Oh, waktu itu saya juga gemuk, buncit lah, gendut ya, besar dari sekarang. Oh, aku suka kali kalau berantem ini, aku bilang sama dia kan, ya udahlah, siapa tahu kau sepele sama aku gara-gara gendut, tapi cobalah kamu tanya orang-orang Indonesia dulu kayak gimana akunya, saya bilang kan. Jadi ayolah kalau mau berantem, ayo silakan pulang dari sini kita berantem di taman sana, ada taman gak jauh dari tempat kita ya. Dia diam kan, kalau kamu mau kita berantem ayo, tapi kasihan anak istrimu, dia kan sudah punya anak juga di negara dia sama istrimu. Pikirkan anak istrimu, kalau kau kenapa-napa sini gimana? Kalau urusan juga mau tahu silakan, aku bentar lagi selesai ya, aku bilang 2 bulan lagi selesai ya, aku bilang. Dia berpikir, jadi saya minta maaf lah, udahlah, aku minta maaf sama kau karena aku nggak mau kita berlarut begini, apalagi aku mau selesai sih. Tapi ingat ya, aku bilang, oh, ini kita kan susah. Awal-awal ini ya mereka manis sama kamu karena masih ada saya yang membimbing kamu, tapi kamu nggak mendengarkan saya. Lihatlah ntar kalau saya selesai dari sini, kamu lihat mereka ini gimana, saya bilang gitu kan. Oke, minta maaf lah. Cuman semenjak kejadian itu mungkin dia nggak terima ya, namanya cekcok ya, orang lain yang pernah nasihat saya waktu itu baik kan, marahin dia juga baik, mungkin ya umurnya waktu itu ya beda setahun sama dia, tapi kalau pikirannya kayak anak-anak kan enggak. Jadi dia nggak terima. Semenjak itu ya saling biasa-biasa aja lah, dia gitu ya udah. Sampai saya pulang juga, terakhir saya pulang juga waktu itu saya minta maaf kalau saya salah, minta maaf, baik-baik kerja sini kan keluarga. Jadi itu buat teman-teman adik-adik susah yang baru di Jepang, kalau misalnya senior kita atau senpai kita marah kepada kita jangan sakit hati loh, karena mungkin ada yang salah, itu dia marah itu demi kebaikan kita agar kita lancar kerja di tempat kerja kita. Saya juga dulu sewaktu saya kerja di Kohai sama senior saya, dia mau marah mau ini, saya nggak pernah ambil pusing, karena saya tahu dia marah itu demi kebaikan saya di tempat kerja nanti kalau dia pergi. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah saya ini buat adik-adik yang mau mulai magang ke Jepang ataupun yang sudah ada di Jepang, jangan ambil hati kalau seniornya marah. Oke, itu saja video saya singkat ini, sampai ketemu video selanjutnya.